Hola, ¿cómo estás? Nah, sekarang kita akan belajar seputar perkenalan diri, mengenalkan orang lain, dan mengenal karakter, sikap, serta penampilan di dalam bahasa Spanyol tentunya. Udah siap? Vamos! Nah, sebelumnya kita wajib tahu dulu nih perbedaan kalimat formal dengan kalimat informal. Nah, kapan harus pakai kalimat formal? Kalimat formal dipakai untuk berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan orang yang jabatannya lebih tinggi, posisinya lebih tinggi, contohnya ke bos atau ke presiden, atau dipakai ketika sedang rapat misalkan. Pokoknya di dalam situasi yang formal. Berbeda dengan kalimat informal. Kalimat informal dipakai ketika berbicara dengan teman sebaya, teman yang akrab, atau meskipun ke yang lebih tua tapi akrab gitu, situasinya lebih santai gitu. Nah, itu bisa saja pakai kalimat informal. Oke, menanyakan kabar di dalam bahasa Spanyol ada dua cara. Ada cara informal dan cara formal. Contoh cara informal kayak gini. ¿Cómo estás? Yang artinya apa kabar gitu. ¿Cómo estás? Ini paling umum ya. Ada juga ¿qué tal? ¿Qué tal? Artinya kalau di bahasa Inggris kayak what's up gitu. Lebih santai gitu. Terus ada cara formal. Cara formal dipakai ke yang lebih tua atau orang yang posisinya lebih tinggi dari kita. Contoh, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Gak pakai S ya, está bukan estas. ¿Cómo está usted? Artinya sama, apa kabar gitu ya. Tapi ini lebih formal. Nah, yang selanjutnya itu untuk menanyakan kabar, tapi orang yang kita tanya itu lebih dari satu orang, alias kalian apa kabar gitu ya. Nah, ada dua cara. Cara yang pertama ini digunakan di negara Spanyol itu sendiri. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Kalian apa kabar gitu. Tapi ini di Spanyol. Nah, sedangkan di Amerika Latin itu pakai ¿Cómo están? Artinya sama ya, kalian apa kabar gitu. Nah, pakai bendera Meksiko itu untuk mewakili negara-negara Amerika Latin. Nah, ini cara jawabnya. Ini jawaban yang paling umum. Ada dua cara. Ada yang langsung aja gitu jawab cepat. Ada yang jawab lengkap dan terkesan lebih profesional gitu. Contoh jawab cepat. Bien gitu. Yang artinya baik. Mal. Artinya tidak baik-baik saja. Dan más o menos. Yang artinya biasa-biasa saja. Dan contoh jawab lengkap itu pakai estoy. Estoy bien. Estoy mal. Estoy más o menos. Nah, gitu ya. Sekarang beralih ke menanyakan identitas. Seperti biasa ada dua cara, informal dan formal. Contoh cara informal. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yang artinya nama kamu siapa gitu. Terus, ¿cuántos años tienes? Kamu berapa tahun gitu ya. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Kamu asal mana? Gitu. Sekarang contoh cara formal. ¿Cómo se llama usted? Artinya sama. Siapa nama kamu? Tapi ini formal ya. Siapa nama Anda gitu. ¿Cómo se llama usted? Nah, sebenarnya gak pakai usted juga gak apa-apa. Ini lebih penekanan ke Anda gitu ya. ¿Cómo se llama? Boleh. ¿Cómo se llama usted? Boleh juga, lebih bagus. Terus, ¿cuántos años tiene? Nah, ini gak pakai S ya. Tiene bukan tienes. Ini lebih formal. ¿Cuántos años tiene? Anda berapa tahun? ¿De dónde es? Bukan eres ya. ¿De dónde es? Anda berasal dari mana? Ini formal. Selanjutnya ada pertanyaan umum lainnya. Cara informal. ¿Dónde vives? Artinya, kamu tinggal di mana gitu. ¿Dónde vives? Terus, ¿hablas español? Artinya, kamu bicara bahasa Spanyol gitu. ¿Hablas español? Terus ada ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Kamu kerja atau sibuk apa gitu. Nah, cara formal. ¿Dónde vive? Gak pakai S ya. Vive. ¿Dónde vive? Anda tinggal di mana? ¿Habla español? Anda bicara bahasa Spanyol. ¿A qué se dedica? Tadi kan te dedica, sekarang se dedica. ¿A qué se dedica? Anda kerja atau sibuk apa? Ini formal. Nah, ini contoh jawaban pertanyaan-pertanyaan identitas tadi ya. Me llamo Fahmi. Nama saya Fahmi. Tengo 24 años. Umurku 24 tahun. Nah, si angka umurnya tuh tinggal ganti aja. Pakai umur kalian. Soy de Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Vivo en Tasikmalaya. Saya tinggal di Tasikmalaya. Si, ya. Hablo español.
saya berbicara bahasa Spanyol. Soy profesor. Saya guru. Nah, untuk menjawab profesi itu tidak pakai seorang. Contohnya kan kalau di bahasa Inggris, I am a teacher. Nah, kalau di bahasa Spanyol enggak. Langsung aja, soy profesor. Bukan soy un profesor. Bukan gitu. Langsung aja. Oke, sekarang kita belajar memperkenalkan orang lain. Nah, jika orang yang kita kenalkan itu perempuan, satu orang atau tunggal, ini contohnya. Esta es mi novia. Ini pacar saya. Pakai esta ya, esta es. Ingat, kalau perempuan dan satu orang pakai esta es ya. Esta es mi novia. Ini pacar saya. Esta es mi amiga. Ini teman saya. Mi itu kalau di bahasa Inggris my, kepemilikan ya. My friend, mi amiga, gitu. Nah, jika yang kita kenalkan itu perempuannya jamak atau lebih dari satu orang, pakai estas son. Dan si mi-nya itu diganti jadi mis, ditambah s ya. Contoh, estas son mis hijas. Ini anak-anak saya. Dalam kalimat ini, anak yang dimaksud itu anak perempuan ya, hijas. Kalau anak laki-laki itu hijos. Contoh lain, estas son mis amigas. Ini teman-teman saya, teman-teman perempuan, perempuan semuanya ya. Estas son mis amigas. Nah, jika orang yang kita kenalkan itu laki-laki dan sendirian atau tunggal, pakai STS. Kalau tadi yang perempuan sendirian itu kan esta es, sekarang STS. Contoh, este es mi novio. Ini pacar saya. Maksudnya novio pacar laki-laki kan. Kalau novia tadi pacar perempuan. Este es mi amigo. Ini teman saya. Amigo itu teman laki-laki. Kalau perempuan amiga ya. Nah, kalau orang yang kita kenalkan itu laki-laki dan lebih dari satu orang, maka jadi estos son. STS menjadi estos son. Dan seperti biasa, mi-nya ditambahin s, jadi mis. Contoh, estos son mis hijos. Ini anak-anak saya, yang mana anaknya itu laki-laki semua. Estos son mis amigos. Ini teman-teman saya, yang mana teman-temannya itu laki-laki semua. Atau kalau teman-temannya campur, laki-laki dan perempuan, pakai kalimat ini, amigos. Ya, campur bisa. Termasuk yang hijos juga tadi. Anaknya laki-laki semua atau campur laki-laki dan perempuan. Sekarang kita membicarakan karakter dan sikap seseorang. Nah, jika ke lawan bicara ada dua cara informal dan cara formal. Kalau pakai cara informal, pakai tú eres. Sedangkan pakai cara yang formal, pakai usted es. Contoh yang informal. Tú eres simpático. Kamu orangnya ramah. Atau kalau perempuan, diganti ujung O-nya jadi A. Simpática. Kamu orangnya ramah. Tú eres amable. Kamu orangnya baik. Kalau formal, gini. Usted es simpático atau simpática kalau perempuan. Anda orangnya ramah. Usted es amable. Anda orangnya baik. Tinggal ganti aja. Tú eres menjadi usted es ya. Nah, sekarang contoh membicarakan karakter atau sikap orang lain. Nah, jika lawan bicara kita belum tahu orangnya, maka kita sebutkan dulu orangnya itu siapa. Contohnya, mi novio, pacarku, mi novio es cariñoso. Pacarku orangnya penyayang. Atau pakai kata dia juga bisa. Él es dia, él es romántico. Dia orangnya romantis. Atau kalau lawan bicara kita sudah tahu siapa orangnya, langsung aja pakai es. Gak perlu disebutkan subjeknya. Contoh, es humorista. Dia orangnya humoris. Oke, sekarang kita membicarakan penampilan atau rupa seseorang. Nah, jika yang dibicarakannya itu lawan bicara kita, maka pakai tú eres yang informal atau usted es kalau mau formal. Contohnya, tú eres guapo. Kamu ganteng. Tú eres guapa. Kamu cantik. Nah, unik nih di sini. Tinggal diganti ujungnya, O itu untuk laki-laki. Nah, ketika dirubah ujungnya jadi A, itu artinya jadi beda lagi. Yang tadinya ganteng jadi cantik. Guapo, O-nya diganti jadi A, jadi guapa. Artinya yang tadinya ganteng jadi cantik gitu.
Nah, bedanya apa sih guapo, guapa sama hermoso, hermosa? Kalau hermoso dan hermosa itu konteksnya lebih formal. Kalau di bahasa Indonesia bisa diterjemahkan menjadi tampan atau anggun untuk perempuan ya. Contoh membicarakan penampilan atau rupa orang lain. Seperti biasa, sebutin dulu orangnya kalau lawan bicara kita belum tahu siapa dia. Misal, mi hermana, kakak atau adik perempuanku, es alta. Orangnya tinggi gitu. Mi hermana es alta. Saudara perempuanku gitu ya, mau adik atau kakak, orangnya tinggi. Atau kita juga bisa pakai subjek. Dia, ella gitu ya. Ella tiene, dia memiliki. Ella tiene, dia memiliki. Nah, kalau ciri-ciri fisiknya itu kata benda, maka pakai tiene yang artinya memiliki. Contoh, ella tiene el pelo largo. Dia memiliki rambut yang panjang gitu ya. Itu kan kata benda rambut yang panjang, jadi pakai tiene, memiliki. Contoh lain, kalau misalkan lawan bicara kita udah tahu siapa orangnya, langsung aja pakai tiene tanpa subjek. Contoh, tiene la piel morena. Dia memiliki kulit yang coklat. Nah, perlu diingat kalau ciri-ciri fisiknya itu kata benda, contohnya rambut yang panjang, kulit yang coklat, apalagi nih, rambut yang pendek, dan lain sebagainya, itu pakai bentuk kepemilikan. Contohnya, ella tiene el pelo largo. Dia memiliki rambut yang panjang. Ella di sini perempuan ya, kalau dia laki-laki itu el. Nah, contohnya kalau kamu memiliki rambut yang panjang, tinggal ganti aja ella tiene-nya menjadi tú tienes, pakai s ya, tú tienes, kamu memiliki, tú tienes el pelo largo. Kamu memiliki rambut yang panjang. Gimana? Gampang kan? Gampang sebenarnya. Kalau masih bingung, coba diputar lagi videonya, perhatikan baik-baik, dan kalau masih bingung juga, jangan sungkan untuk bertanya. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós.